Halo anak-anakku kelas 5, selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Eh, Mohon maaf sekali lagi belum bisa belajar bersama-sama secara tatap muka karena memang keadaan masih seperti ini. Semoga dunia segera sembuh dari virus corona ini supaya kita segera bisa bertatap muka lagi. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai soal yang telah Pak Agil share tadi ya. Jadi tadi Pak Agil sudah memberikan beberapa soal kepada kalian. Pembahasannya akan ada di video ini. Materi yang kita pelajari hari ini adalah persebaran flora dan fauna. Ya, Indonesia ini memiliki kondisi yang sangat unik. Kenapa Pak Agil bilang sangat unik? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Sering kita tahu, kita sebut bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana banyak sekali pulau yang ada di Indonesia. Tersebar sangat banyak sekali pulau yang ada di Indonesia. Nah, pulau-pulau ini memiliki binatang-binatang tertentu di situ. Nah, persebarannya akan kita bahas kali ini. Nah, persebaran flora yang pertama. Persebaran flora, flora atau sering disebut juga sebagai tanaman. Tanaman di Indonesia juga sangat beragam. Bahkan ada beberapa tanaman yang hanya ada di Indonesia, di luar negeri tidak ada sama sekali kecuali ada di Indonesia. Seperti misal contoh Rafflesia arnoldia atau sering disebut sebagai bunga bangkai, itu termasuk bunga endemik Indonesia atau bunga khas Indonesia yang hanya ada di Indonesia. Rafflesia arnoldi itu tidak bisa ditanam ya. Bahkan sampai sekarang penelitian tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menanam tanaman ini di tempat lain atau bahkan di Indonesia sendiri. Kalau ingin menanam Rafflesia arnoldi ini tidak bisa karena Rafflesia arnoldi tumbuh dengan sendirinya dan mekar dengan sendirinya. Rafflesia arnoldi ini merupakan tumbuhan khas Indonesia yang mengeluarkan bau busuk ya untuk menarik serangga. Ini yang mengakibatkan Rafflesia arnoldi ini disebut sebagai bunga bangkai. Kenapa? Karena baunya hampir seperti bangkai. Oke? Nah, adik-adik, anak-anakku sekalian, di Indonesia persebaran flora ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Indo-Malayan yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan Bali, dan selanjutnya adalah kawasan Indonesia bagian timur yang disebut juga Indo-Australian. Kenapa disebut Indo-Malayan? Karena sebagian besar faunanya itu seperti fauna-fauna Melayu atau Asia. Ya, sebagian besar termasuk fauna atau tumbuhan Asia, maka disebut sebagai Indo-Malayan. Tapi kalau Indo-Australian tentu saja karena mereka dekat dengan pulau Australia, maka tumbuhan-tumbuhannya hampir mirip dengan tumbuhan yang ada di Australia, seperti itu. Nah, contoh wilayah yang merupakan persebaran Indo-Malayan ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan yang merupakan persebaran Indo-Australian adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sedangkan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti yang Pak Agil sebutkan tadi bahwa persebaran ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ya, yang pertama, jenis meranti sangat banyak. Meranti itu maksudnya apa? Yang merambat seperti itu. Jadi tumbuhan yang ada di Indo-Malayan di Jawa ini contohnya itu banyak ada tumbuhan yang merambat. Yang merambat-rambat ke atas itu ada yang banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Rotan itu seperti apa? Rotan ya seperti talas misal seperti itu kan jenis rotan. Jadi bisa dimakan batangnya, tapi juga bisa dimanfaatkan. Kalau rotan itu bisa dibuat kursi, bisa dibuat beraneka ragam alat seperti tas mungkin, ataupun juga alat-alat rumah tangga lainnya. Nah, selanjutnya tidak terdapat hutan kayu putih. Ya, hutan kayu putih ya di Indonesia yang unik juga itu memiliki tumbuhan yang bernama kayu putih. Tentu saja seperti namanya dia dipakai untuk membuat
minyak kayu putih. Minyak kayu putih digunakan untuk menghangatkan tubuh. Nah, kebanyakan pohon kayu putih ini terdapat di Australia atau Indo-Australia. Ya. Selanjutnya, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Matoa itu maksudnya seperti kelengkeng. Kelengkeng itu sangat sedikit di sini, sebenarnya bukan tumbuhan yang ada di sini. Nah, selanjutnya jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nah, ciri khas yang ada di Indo-Australia tentu saja kebalikan dari tadi, banyak matoa atau pohon yang seperti kelengkeng itu tadi. Tapi di sana sangat jarang yang ada merambat. Kalau di Jawa kan banyak yang merambat, tapi kalau di Indo-Australian seperti di Papua seperti itu sangat jarang ada tumbuhan yang seperti itu. Nah, kalau di Papua atau di Indonesia bagian timur itu sangat banyak tumbuhan yang merupakan kayu putih. Ya, tumbuhan kayu putih. Kayu putih ini digunakan untuk membuat minyak kayu putih dengan cara disuling. Seperti itu. Ya, jadi dari sini kita ketahui bahwa persebaran fauna di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, selanjutnya ada juga persebaran fauna. Kalau kita sudah membahas persebaran flora, kita harus juga membahas persebaran fauna. Fauna itu adalah hewan. Ya, hewan di Indonesia juga sangat beragam karena di Indonesia merupakan negara kepulauan tentunya. Dulu, misal ya, kalau perjalanan Pak Agil dulu kan belum ada pesawat nih ya. Jadi hewan-hewan tidak mungkin kan naik pesawat untuk terbang ke pulau lain, itu tidak mungkin. Jadi hewan khas dari pulau tertentu ya itu tidak bisa berubah ya. Kalau dulu ya sangat mencolok, tapi kalau sekarang kan sangat banyak transportasi sehingga mungkin manusia membawa kucing dari Brazil mungkin dikembangkan di sini itu bisa, tapi kalau dulu kan tidak ada. Maka di Indonesia kalau dibagi persebaran faunanya itu ada 3. Ya, ada tipe asiatis yang merupakan hewan-hewan yang serupa dengan hewan Asia. Ada tipe Australiatik atau yang sesuai dengan hewan-hewan Australia. Seperti itu ya. Nah, hewan-hewan ini merupakan hewan dari Asia dan hewan dari Australia. Sedangkan hewan khas atau hewan endemik dari Indonesia itu disebut hewan peralihan. Hewan endemik di Indonesia ya cuma ada di Indonesia. Ini tidak bisa dikembangkan di tempat lain. Kenapa? Karena mereka menyesuaikan iklim yang ada di Indonesia. Contoh saja komodo. Komodo itu adalah salah satu kadal raksasa atau juga disebut hewan purba karena strukturnya masih ada gen dari dinosaurus ya. Jadi komodo itu cuma ada di Indonesia. Itu adalah hewan endemik di Indonesia. Di seluruh dunia komodo cuma ada di Indonesia. Bisa dikembangbiakan di negara lain tapi ya tidak akan sebagus yang ada di Indonesia. Oke, mari kita bahas satu-satu. Kalau asiatis seperti yang saya sebut tadi, disebut asiatis karena dia dekat dengan pulau Asia. Seluruh hewannya hampir sama dengan hewan-hewan Asia seperti misal hewan mamalia besar ya. Jadi ciri khas dari hewan Asia itu adalah hewan mamalia besar-besar. Ya. Selain itu juga banyak reptil seperti ular, tokek dan buaya. Biasanya kebanyakan hewan Asia ini hidup di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan yang dekat-dekat dengan Asia itu merupakan hewan asiatis. Oke. Saya langsung menjelaskan ke Australiatik karena kenapa? Karena biar kalian tahu perbedaannya. Kalau Asia itu kebanyakan hewan-hewan yang besar, mamalia menyusui yang besar. Ya, yang besar-besar seperti gajah, badak itu dari Asia. Tapi kalau yang dari Australia ini cenderung ke hewan-hewan yang kecil, ya. Hewan-hewan kecil dan berkantong. Atau ini ada contoh misal kanguru. Kenapa kanguru? Karena mereka dekat dengan Australia,
maka akhirnya hewannya akan mirip dengan Australia. Kanguru kan hewan khas Australia. Nah, di Indonesia juga ada kanguru, tapi bentuknya mungkin lebih kecil karena kenapa? Karena menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga mereka memiliki bentuk yang lebih kecil, tapi kemampuannya tetap sama yaitu meloncat. Nah, di Indonesia bagian timur atau tipe Australiatik ini banyak ditemui hewan seperti ini. Jadi yang kecil-kecil seperti itu, tidak terdapat hewan-hewan yang besar. Nah, tapi kalau di peralihan ini adalah hewan khas Indonesia. Letaknya biasanya ada di Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ini banyak sekali babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan, duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Dan yang paling unik itu adalah komodo, karena komodo merupakan hewan endemik atau khas Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan, apakah bisa hewan endemik itu dipindah ke tempat lain? Ya, jawabannya bisa, tapi harus dengan penyesuaian lingkungan. Penyesuaian lingkungannya seperti apa? Kalau misal di sini mau merawat komodo kan habitatnya bukan di sini. Ya kita harus menyesuaikan bagaimana habitatnya. Kita mau merawat penguin di sini ya kita harus menyediakan es di sini. Kenapa? Karena habitat penguin itu adalah es. Tapi kalau kita tidak menyesuaikan maka hewan tersebut akan mati. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau secara alami dipindah saja seperti itu hewan endemik tidak bisa. Tapi kalau mau menyesuaikan lingkungannya itu akan bisa. Oke. Sekian penjelasan Pak Agil mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi seperti ini. Oke. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.